दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है. Jangan joget, fokus. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan menceritakan tentang kasus yang berasal dari negara yang filmnya, lagunya favorit aku banget. Apalagi kalau yang mainnya udah Shah Rukh Khan sama Hrithik Roshan, kayak gak ada obat gak sih? Ya Allah, oke, Tasa fokus. Jangan bahas itu, tapi emang ganteng banget kan? Kasus ini ya, fokus sih, berantakan. Kasus ini itu menghebohkan India pada tahun 2020 kemarin. Sebenarnya ada apa sih sampai kasus ini menghebohkan? Sebenarnya siapa sih tersangka dari kasus ini? Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi ceritanya itu pada tanggal 29 Juli 2020, India itu dihebohkan dengan tertangkapnya seorang narapidana yang sudah kabur selama berbulan-bulan. Narapidana ini bukan narapidana sembarangan, tapi dia seorang pembunuh berantai dan seorang kriminal yang sangat-sangat jahat banget lah gitu loh. Kenapa sih sampai dia itu dijuluki narapidana yang sangat mengerikan, pembunuh berantai? Jadi, pada tahun 2002 sampai 2004, Devender Sharma atau yang sekarang itu dipanggil dengan sebutan Dr. Sharma merupakan laki-laki yang melakukan tindak kejahatan, membunuh puluhan bahkan ratusan orang, menjual gas ilegal dan melakukan kejahatan lainnya yang dihukum dan dipenjara selama seumur hidup. Tapi pada tahun 2020 kemarin, setelah 16 tahun dia dipenjara, dia pun dikasih pembebasan bersyarat selama 20 hari sama kepolisian nih. Dianggapnya kan kayak, kasihan ya Dr. Sharma ini, udah 16 tahun di penjara, dikasihlah 20 hari nih buat dia ketemu keluarganya, melepas rindu mungkin, atau silaturahmi sama keluarganya mungkin kan. Dan polisi tuh juga gak ada berpikiran bahwa kayak ini orang bakal macem-macem nih selama 20 hari itu. Kan udah umurnya waktu itu 62 tahun, udah OTW kakek-kakek gitu ya. Jadi polisi juga gak ada nganggapnya ini orang bakal aneh-aneh gitu kan. Tapi semua pikiran positif polisi tuh salah, terbantahkan karena Dr. Sharma setelah 20 hari pembebasan bersyarat yang diberikan kepadanya, dia tidak pernah kembali lagi ke penjara. Dia malah kabur dan jadi DPO, buronan ya kan. Dicari nih berbulan-bulan nih sama polisi, nggak ketemu-temu lah, di mana lah kau nih Dr. Sharma ya kan. Sampai pada akhirnya polisi pun menemukan Dr. Sharma ini di salah satu ibu kota di bagian Delhi. Jadi di sana itu ternyata kenapa Dr. Sharma ini memilih kota itu karena dianggapnya di sana nggak ada yang kenal sama aku kok gitu kan. Orang-orang di sana tuh nggak tahu kalau aku nih napi, aku nih pembunuh, atau aku nih penjahat tuh nggak ada yang tahu. Bahkan ya si laki-laki yang sudah OTW jadi kakek-kakek ini, dia malah sempat-sempatnya dia ngegoda janda, ngerayu janda, bahkan sampai berhasil menikahi janda itu, coba lah. Dan dia numpang tinggal di rumah si janda itu. Dr. Sharma ini juga di kota itu, dan sama si janda ini, istrinya ini, dia mengaku bahwa dia seorang pengusaha properti atau furnitur gitulah, bukan seorang dokter atau bukan seorang penjual gas. Dia nggak ngomong nih. Dan di sana pun image-nya baik kan, karena dia emang berperilakunya baik gitu loh. Orang padahal kan aslinya dia buronan kan, penjahat kelas kakap gitu loh, pembunuh berantai juga kan. Nah, masyarakat di kota yang tempat dia kabur melarikan diri ini sempat kaget lah, kok ini ada apa nih, kok heboh banget si Dr. Sharma ini ditangkap, dikepung sama polisi kayak gini, kok kayak diperlakukan tuh kayak penjahat gitu loh. Dan mereka, terutama istrinya yang janda tadi tuh kaget banget lah, bukan main pasti ya kan. Ya Allah, ternyata aku nikahin pembunuh berantai loh, katanya kayak gitu. Padahal kan dia nggak tahu tuh, apes banget ibu-ibu janda ini kan, sampai dia ketahuan kalau ternyata dia menikahi pembunuh berantai gitu tuh kan, kasian banget ya. Terus nih ya,
ketika orang-orang sudah tahu backgroundnya, sudah tahu semua kelakuannya, dan aku juga udah nyeritain kan ke kalian, kayak ini alurnya kayak maju dulu nih, kita mundur sedikit ke sedikit latar belakang siapa sih sebenarnya Dr. Devender Sharma ini, dan kejahatan apa sih yang dilakukan dia. Langsung aja kita masuk ke latar belakang Devender Sharma. Devender Sharma memperoleh gelar kedokteran dan ahli bedahnya di tahun 1984 di Bihar, India. Ketika dia sudah lulus, sudah mengambil gelar sarjana, dia memutuskan untuk membuka klinik dan bekerja di sana selama 11 tahun. Nama kliniknya atau rumah sakitnya tuh Janta Hospital kalau nggak salah. Nah, setelah 11 tahun dia kerja nih, mengabdi di Janta Hospital ini, dia kayak merasa mulai kayak, bosan jadi dokter terus gitu kan, ngebantuin ngobatin orang terus, pengen cari kegiatan lain gitu kan, apa ya biar nambah uang sampingan juga. Akhirnya dokter Sharma ini memutuskan untuk membuka kayak agen gas gitu loh, tapi dia masih lurus-lurus aja nih, masih ya bagus-bagus aja gitu loh. Dia kerja sama lah sama beberapa orang untuk membuka usaha agen gas ini, tapi bukannya untung malah buntung, bukannya malah menghasilkan uang, malah nangis sebombay ya. Dia ditipu mentah-mentah sama temen-temennya ataupun orang yang kerja sama dia ini gitu loh. Jadi dia rugi bandar ya kan. Sakit hati lah dokter Sharma ini. Nggak bisa nih kayak gini gitu kan, aku nggak mau lah kalau seandainya aku ditipu kayak gini. Daripada aku ditipu lagi, mendingan aku yang nipu orang. Sebelum aku ditipu lagi, mari kita menipu orang. Mungkin gitu kan di dalam pikiran si dokter Sharma ini. Aduh, dokter udah bagus-bagus jadi dokter, ini malah melenceng jadi tipu-tipu agen gas gitu loh. Nah, dia ngebuka agen gas tipu-tipu ini, dia kerjasama nih ya kan, kerjasama lagi sama orang. Dia ngajaklah beberapa orang nih. Nama orang-orang itu adalah Raj, Udaifer, dan Fitfer. Fitfer, pokoknya 3 orang laki-laki ini. Dan kalian mau tahu nggak, bagian lucunya adalah 3 orang laki-laki ini dialah yang nipu dokter Sharma pas pertama kali dokter Sharma itu buka agen gas yang tadi itu. Nah, yang dia ditipu orang itu, nah 3 orang inilah yang nipu dia. Terus dia sekarang kerja sama lagi sama orang itu. Gimana ceritanya sih? Aku nggak tahu lah, nggak ngerti aku kenapa sih dokter Sharma nih. Sudahlah. Terus maksudnya gimana nih dia nipu-nipu agen gas? Apa dia jualan gasnya dikurangin isinya kayak kebanyakan di sini ya kan? Atau dia jual gas kosong atau gimana? Enggak, gasnya mah bener kok ada isinya, kayak gas-gas biasa aja. Cuman cara mendapatkannya itulah yang tipu-tipu. Dia mencuri gas-gas itu dari truk-truk yang emang nganterin gas gitu loh, kayak ke agen-agen yang benernya kan. Caranya mereka berempat ini, si dokter dan 3 kawannya laki-laki yang tipu-tipu ini tadi, itu mencegat kalau ada truk yang nganter gas gitu di jalan. Udah dicegat ya kan, truk dan gas-gasnya dicuri ya kan. Orangnya, supirnya apa kabar? Supirnya dibunuh lah sama si dokter Sharma ini. Terus karena dia punya keahlian membedah kan, dia kan ahli bedah nih, dibedah lah, diambil lah organ-organnya, dijual ke pasar gelap. Memang nggak mau rugi sama sekali dokter Sharma ini ya, kayak semuanya berguna. Truknya dijual ya kan, gas-gas itu dijual juga ke penadah gas ilegal. Terus orangnya, organ-organnya terutama ginjal diambil dan dijual juga ke pasar gelap. Bener-bener semua itu bisa menjadi cuan sama dokter Sharma ini. Dan gimana nih nasib potongan-potongan tubuh orang si supirnya yang gak guna ini? Ya karena memang udah gak ada guna, dibuanglah sama dokter Sharma ini di sungai yang penuh dengan buaya di sana. Jadi hilang kan buktinya. Mayat-mayatnya pasti daging-dagingnya udah dimakan lah sama buaya-buaya yang banyaknya, nauzubillah, di sungai itu yang memang terkenalnya buayanya buas-buas dan memang banyak-banyak itu kan. Ya nggak ada bukti lagi lah dokter Sharma ini kalau melakukan kejahatan. Orang dagingnya udah hilang, udah lenyap. Udah begitu bertahun-tahun lah dilakuin lah sama dokter Sharma kayak gitu terus, mencegat orang, truknya dijual, organnya juga dijual, diambilin, dijual, mayatnya dibuang ke sungai yang penuh dengan buaya. Tapi ini buaya beneran ya, bukan buaya rawa, bukan buaya darat, bukan. Buayanya beneran ini kok, kakinya 4, beneran buaya beneran.
Nah, jadi udah kayak gitu. Sampailah pada akhirnya tahun 1997 kejahatan Dr. Sharma ini pun terkuak dan diketahui oleh polisi. Tapi kejahatan yang terkuak ini bukan masalah dia jual organ ataupun bunuh orang dan segala macam yang lain. Yang ketahuan adalah dia menjual gas secara ilegal. Yang lainnya belum kebuka tuh, masih tertutup dengan rapi kan. Nah, ketika Dr. Sharma ini diketahui menjual gas ilegal, dia pun langsung dihukum dan dimasukkan penjara. Tapi pada akhirnya dia ini berhasil bebas karena berhasil membayar uang jaminan kepada polisi. Tapi aku nggak tahu sih, karena kan aku pernah baca ya, katanya polisi India tuh kan memang ada beberapa yang korup gitu kan ya. Kalian tau lah, di sini juga ada yang begitu kan. Terus akhirnya setelah dia lepas dari penjara itu, dia jual gas lagi nggak? Ya enggak lah, orang dia dipantau terus sama polisi. Hah, si Sharma ini masih tidak nih jual-jual gas kan? Ya dia nggak berani lah jual-jual gas, tapi dia tetap melancarkan aksinya menjual ginjal dari supir-supir. Tapi supir truk kan nggak dicegat lagi nih, karena kan dia udah nggak jual gas lagi kan? Dari mana nih si Dr. Sharma ini mendapatkan organ-organ yang bisa dia jual? Dia melenceng sedikit, bukan supir truk lagi yang menjadi targetnya, tapi supir taksi. Gimana cara dapat supir taksi? Gampang sekali, tinggal order aja ya kan, order taksi dan dia nanti datang. Nah, ketika datang nih taksinya untuk menjemput Dr. Sharma ini, Dr. Sharma akan meminta untuk pergi ke tempat yang lumayan sepi dan terpencil gitu. Ketika udah sampai tempat yang dikira Dr. Sharma ini sudah aman, dia akan menghabisi supir taksi itu dan mengambil organ-organ yang khususnya ginjal. Karena mungkin ginjal bagi Dr. Sharma itu mahal kan, kayak berapa 90 sampai 140 juta gitu lah kalau nggak salah waktu itu ya, waktu tahun 2002 itulah. Udah nih kayak gitu terus bertahun-tahun dilakuin lah sama Dr. Sharma ini kan. Sampai pada akhirnya tahun 2002, ketika Dr. Sharma ini sedang membuang sisa daging-daging dari supir taksi yang dia yang dia bunuh itu ya kan, adalah warga sekitar yang ngeliat, si Sharma itu lagi ngapain gitu kan. Dia kayak ngebuang daging-daging gitu di kolam di sungai itu kan, ngapain dia? Orang ngeh nih kalau yang dibuangnya itu ternyata daging manusia kan. Ya udahlah, dari situ Dr. Sharma ini ditangkaplah sama polisi dan dia pun kooperatif kok. Dia ngaku sama polisi kalau aku sudah melakukan ini 8 tahun dan kayaknya korban yang aku bunuh tuh udah 50 tahun. Tapi kayaknya polisi meriksa ulang ya dan terkuaklah bahwa bukan 50 korbannya tapi 100-an lebih korban yang sudah dibunuh dan dijual organnya sama Dr. Sharma ini. Nah, Q, Mr. Sharma, Q. Q itu kenapa ya? Kenapa? Itu bahasa India. Aku juga bisa sih sedikit-sedikit, tapi ya udahlah. Terus udah kayak gitu nih, udah dia ngaku kan sama polisi. Terus ditanya sama polisi, apa motif kamu ngebunuhin orang? Ya apalagi Pak? Bapak nggak usah nanya. Mohon maaf nih Pak ya. Semua orang juga tahu Dr. Sharma itu pengennya cuan, pengennya uang, money Pak, money gitu kan. Terus udah kayak gitu, akhirnya Dr. Sharma ini dihukum lah. Dari tahun 2002 itu dihukumlah hukuman seumur hidup, dan 16 tahun kemudian di tahun 2020 kemarin diberikanlah pembebasan bersyarat kan. Tapi Dr. Sharma ini tidak memanfaatkannya dengan baik, dia malah kabur kan, dikasih hati minta jantung. Ya udah kayak gitu kisahnya. Aku juga nggak ngerti sih kenapa sih Dr. Sharma ini bisa begitu ya. Aku nggak paham juga. Tapi menurut kalian gimana? Sekarang itu kan musim penyakit ya, jangan sampai salah pergi ke dokter ya. Jangan nanti maunya sembuh malah meninggoy, ya kan? Oke, segitu dulu video dari aku. Gimana menurut kalian tentang Dr. Sharma ini? Apa kalian punya cerita-cerita dokter-dokter lain juga yang lebih menyeramkan? Boleh komen di bawah ya. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa like-nya kalau kalian suka. Nyalain tombol notifikasinya juga nih buat yang udah subscribe tapi nggak nyalain tombol notifikasi, nyalain sekarang. Dan jangan lupa nih buat yang nonton tapi nggak subscribe dong, pencet nih tombol merah di bawah. Ayo ya, aku tungguin cepat. Oke, sudah, terima kasih. Jangan lupa juga ya untuk selalu nungguin video-video terbaru dari aku. Dadah, assalamualaikum.